Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada, bertemu lagi di channel AA Orchid. Di kesempatan video kali ini saya akan sharing pengalaman saya di dalam menanam anggrek. Ini terutama berkaitan dengan media tanam yang sering saya pakai ya. Ini adalah media tanam akar kadaka. Jadi akar kadaka itu mungkin bentuknya ya kayak gini ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu ya akar kadaka itu seperti apa, ini seperti ini ya, hitam. Makanya banyak yang menyebutnya dengan mos hitam. Nah, ini akar kadaka. Nah, akar kadaka ini berasal dari tanaman-tanaman paku-pakuan yang diambil oleh para pencari ya di hutan. Nah, kemudian diolah menjadi media tanam anggrek. Nah, untuk pengolahannya, ini pernah saya share di video terdahulu ya. Mungkin bisa disimak, nanti linknya saya cantumkan di bagian bawah dari deskripsi video ini. Nah, bagaimana pengalaman saya mengenai media tanam akar kadaka ini? Yang pertama, media tanam akar kadaka ini menurut saya bagus ya buat tanaman anggrek, terutama anggrek yang masih kecil, dari mulai seedling sampai paling tidak remaja dan dewasa. Nah, itu bagus karena karakternya dia cukup menyimpan air. Nah, cukup menyimpan air dan harganya murah ya dibandingkan dengan mos putih. Itu saya rasa jauh lebih murah dari mos putih. Itu untuk yang pertama, kelebihannya. Yang kedua, memang dia karena dia menyerap air, sehingga untuk tanaman-tanaman yang masih kecil itu cukup bagus, cukup optimal untuk pertumbuhannya. Cuma memang untuk menggunakannya harus diolah seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Itu pengolahannya ada caranya ya, nanti bisa disimak di video terdahulu. Namun untuk tanaman yang sudah besar atau nanti butuh media tanam yang lebih banyak, itu sebaiknya tidak digunakan akar kadaka secara full. Misalnya seperti ini ya, seperti ini, pot besar seperti ini. Ini sebaiknya tidak menggunakan kadaka secara full. Nah, ini dasarnya dulu adalah kadaka, tapi pinggirnya sudah saya kasih pakis. Atau ini dulu kadaka, nah, pinggirnya ini sudah kita kasih arang. Nah, ini karena karakter yang menyimpan air itu, untuk tanaman-tanaman yang besar atau media tanamnya cukup banyak, sebaiknya tidak digunakan karena dia akan menyimpan air secara berlebihan sehingga menyebabkan kebusukan pada bagian akar. Nah, jadi ini cocok untuk media kadaka ini, cocok digunakan untuk anggrek-anggrek yang masih kecil sampai dewasa, tetapi dengan pot ukuran yang lebih kecil. Nah, problem selanjutnya mungkin yang lain, bukan problem ya, mungkin memang karakternya seperti itu. Jadi karena dia menyimpan air di tempat yang lembab, ini sering tumbuh tumbuh rumput-rumput seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini kita harus rajin-rajin menyiangi, kok belepotan sih. Kita harus rajin-rajin membersihkan rumput-rumput yang ada di bagian ini, terutama pada tempat-tempat yang cukup lembab. Kebetulan di tempat saya ini cukup lembab sehingga, nah ini rumputnya cukup banyak. Ini sudah cukup lama saya nggak sempat membersihkan ini ya, rumput-rumput ini. Mungkin besok kalau pas ada waktu longgar ini mau saya bersihkan semuanya, mau kita cabuti. Nah, ini kendalanya di sini. Jadi karena dia cukup menyimpan air dan lembab, dia membuat rumput-rumput dan lumut gampang tumbuh di media tanam ini.
yaitu untuk kadaka. Nah, ini juga pakai kadaka ya. Ini juga pakai kadaka. Nah, ini kan dulunya karena ini dendro Thailand biasanya dasarnya itu awalnya itu pakai sabut. Ini ada sabutnya. Ada sabut, kemudian ini pakai kadaka. Nah, nanti kalau teman-teman beli anggrek seperti ini nanti kalau pindah pot sebaiknya potnya ini dihilangkan. Nah, pinggirnya pakai areng. Jadi bukan kadaka lagi ya yang ditambahkan untuk media tanamnya, tetapi nanti bisa areng, bisa sabut, bisa pakai cacah dan lain sebagainya. Nah, ini pasti pakai kadaka. Nah, ini bagusnya seperti ini kalau kadaka. Nah, ini juga untuk kadaka dengan pot seperti ini tidak berani kena hujan. Nah, ini saya pengalaman pernah memakai ini untuk tanaman-tanaman anggrek yang kena hujan. Nah, ini hasilnya tidak bagus. Tapi kalau kita selingi seperti ini sudah saya selingi areng ya. Sudah kita selingi areng, ini masih bisa ya. Meskipun ini kelihatan kan, ini rumput-rumputnya juga tumbuh subur banget di sini. Nah, ini kayak gini. Nah, ini rumputnya tumbuh di sini. Karena tempat saya lembab, kadakanya juga menyimpan air sehingga ini lumut-lumut dan rumput-rumput ini tumbuh. Meskipun ini sebelumnya sudah kita rebus ya medianya. Nah, ini kayak gini. Ini pakai kadaka juga, cuma ini sudah sampingnya ada arengnya. Ini sebenarnya kalau full kadaka seperti ini di satu pot seperti ini full kadaka, ini nggak berani untuk kena hujan. Tapi kalau tidak kena hujan, sebenarnya sih nggak masalah ya. Cuma kita harus mengatur bagaimana pengairannya atau penyiramannya. Nah, ini seperti ini. Ini dulu juga ada kadakanya, basicnya. Ini sudah kita kasih areng ya, pinggirnya. Untuk pengalaman saya yang lain ya, biasanya kalau kita nanam pakai kadaka ini kadang-kadang kalau tidak padat ya atau tidak dicacah, ini biasanya ini rongganya cukup besar ya, di bagian pot ini rongganya cukup besar, sehingga ketika kita menanam mungkin bagian atasnya kelihatan kering, sebenarnya bagian bawah ini masih basah, sehingga kita terus menyiram padahal di bagian bawah itu masih basah. Nah, itu kadang-kadang problemnya di situ, kelihatan di atas kering tetapi sebenarnya di bawah masih basah. Nah, ini solusinya adalah kita menanam anggreknya ini dengan dipadatkan ya. Jadi ini dicacah agak halus, kemudian ini agak padat, sehingga antara bagian permukaan dengan bagian bawah ini jadi rata ya. Jadi rata kelembabannya antara atas dan bawah itu hampir sama, sehingga kita tidak terkecoh kelihatannya di atas sudah kering, ternyata bagian bawah masih basah, sehingga kita tidak tahu, kemudian kita tetap menyiramnya sehingga lama-lama jadi busuk. Nah, selain itu kalau ini tidak padat, biasanya ini dipakai untuk sarang semut, untuk sarang hewan-hewan lain, sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, sebaiknya memang untuk kadaka pengalaman saya itu bagus. Yang pertama dari sisi harga ya, ini cukup ekonomis untuk dipakai sebagai media tanam anggrek. Kemudian untuk pertumbuhannya juga bagus ya, pertumbuhannya bagus dengan media tanam kadaka. Ya, saya sudah memakainya untuk anggrek bulan bagus, untuk dendrobium juga bagus yang tadi sudah saya perlihatkan. Nah, kemudian tadi harganya murah sudah, dan yang jelas ini harus dilakukan pengolahan terlebih dulu. Nah, pengolahannya secara garis besar adalah dicacah agak kecil, kemudian dibersihkan dan direbus atau dilakukan perendaman pakai air yang mendidih, sehingga bibit-bibit tanaman, bibit rumput jadi mati, atau lumut-lumut atau penyakit-penyakit lain juga mati.
Oke, mungkin sekian dulu untuk sharing saya kali ini ya berkaitan dengan media tanam akar kadaka atau moss hitam. Mungkin untuk media tanam terserah ya teman-teman mau pilih yang apa. Sebenarnya yang paling utama adalah yang di sekitar kita itu yang ada apa, yang paling mudah dicari apa. Nah itu mungkin yang menjadi pilihan. Tergantung nanti perawatan kita lakukan ya disesuaikan dengan media tanam yang dipakai. Oke, demikian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.